Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sugiantoro, NIM saya 18720500018. Prodi saya Pendidikan Ekonomi kelas A, semester 2, dosen pengampu Ibu Sri Winarsi MM. Di sini saya ingin presentasikan tentang karakteristik IPS di sekolah dasar. Karakteristik IPS di sekolah dasar. Rasional mempelajari IPS. Pengajaran IPS Social Studies sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah karena siswa yang datang ke sekolah berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Pengenalan mereka tentang masyarakat tempat mereka menjadi anggota diwarnai oleh lingkungan mereka tersebut. Sekolah bukanlah satu-satunya wahana atau sarana untuk mengenal masyarakat. Para siswa dapat belajar mengenal dan mempelajari masyarakat baik melalui media massa, media cetak, maupun media elektronika. Misalnya melalui acara televisi, siaran radio, atau membaca koran. Pengenalan siswa melalui wahana luar sekolah mungkin masih bersifat umum, terpisah-pisah dan samar-samar. Oleh karena itu, agar pengenalan tersebut dapat lebih bermakna, maka bahan atau informasi yang masih umum dan samar-samar tersebut perlu disistemasikan. Dengan demikian, sekolah mempunyai peran dan kedudukan yang penting karena apa yang telah diperoleh di luar sekolah dikembangkan dan diintegrasikan menjadi suatu yang lebih bermakna di sekolah sesuai dengan tingkat perkembangan dan kematangan siswa. Sesuai dengan tingkat perkembangannya, siswa SD belum mampu memahami keluasaan dan kedalaman masalah-masalah sosial secara utuh. Tetapi mereka dapat diperkenalkan kepada masalah-masalah tersebut. Melalui pengajaran IPS, siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk menghadapi hidup dengan tantangan-tantangannya. Selanjutnya, diharapkan mereka kelak mampu bertindak secara rasional dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Perlu disadari bahwa dunia sekarang telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat di segala bidang. Kemajuan teknologi dan informasi telah mengenalkan kita kepada realitas lain dari sekedar realitas fisik seperti yang sebelumnya yang kita rasakan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan antar negara tetangga menjadi lebih luas karena dunia seakan-akan menjadi tetangga dekat. Hal ini disebutkan kemajuan transportasi dan komunikasi. Dengan demikian, seolah-olah dunia dipindahkan ke ruang di dalam rumah sendiri. Karakteristik pendidikan IPS SD. Pendidikan IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu. Pengertian terpadu bahwa bahan atau materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam kotak disiplin ilmu. Berikut ini dikemukakan karakteristik IPS dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. Dalam hal ini, IPS berperan sebagai pendorong untuk saling pengertian dan persaudaraan antar umat manusia. Selain itu juga memusatkan perhatiannya pada hubungan antar manusia dan pemahaman sosial. Dengan demikian, IPS dapat membangkitkan kesadaran bahwa kita akan berhadapan dengan kehidupan yang penuh tantangan, atau dengan kata lain, IPS mendorong kepekaan siswa terhadap hidup dan kehidupan sosial. Jadi rasionalisasi mempelajari IPS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah agar siswa dapat 1. Mensistematisasikan bahan, informasi, dan kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia
dan lingkungannya menjadi lebih bermakna. 2. Lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. 3. Mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia. Materi IPS mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan, fisik dan sosial budaya. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang merupakan masyarakat sebagai sumber dan objek merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan. Menurut Mulyono Djokroedikaryo, ada 5 macam sumber materi IPS, antara lain segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas, negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya. Kegiatan manusia misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi dan transportasi. Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.